Mantan Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal adanya tudingan yang menyebut dirinya itu menggerakkan Partai Coklat atau oknum polisi untuk melakukan intervensi di pilkada serentak tahun ini. Nah, untuk merespon tudingan tersebut, ini Jokowi ini meminta pihak yang menudingnya itu untuk membuktikan omongannya tersebut. Di mana sebelumnya seperti yang kita tahu ya, bahwa Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto ini menyebut bahwa Jokowi, pejabat, kepala daerah, dan Partai Coklat ini sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di pilkada serentak tahun ini. PDIP menuding bahwa ketiga elemen inilah yang melakukan berbagai intimidasi ke berbagai pihak untuk memenangkan calon yang didukung oleh Jokowi. Nah, pemirsa, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu video berikut ini. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antar dua kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan, ya. Jadi secara logika nggak logis, ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren, Badan apa itu? Pakai pengawas, tapi yang diawasi siapa? Seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu pengendali angin sama aja sama anak-anak Abah Burkun. Giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah, Banteng, di Satik mereka udah enak. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak cuy enak Terus anak-anak dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya Abah lu cair berapa di cair bayar utang lah. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah.
kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng, ya, Banteng 15 tahun dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Itu udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya setuju kalau kemudian dikatakan bahwa klaim-klaim sepihak semacam ini, klaim-klaim berlebihan semacam ini bisa jadi dilakukan agar kalau sampai akhirnya mereka ternyata kemudian tidak bisa disebut sebagai pemenang saat ini, ya, mereka bisa bilang bahwa ada kecurangan di sini. Ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memotong keberhasilan kita, memotong keberhasilan Pramono. Dan ini menjadi, orang akan tanya, Anda berlebihan nggak sih curiga semacam itu? Saya akan katakan tidak. Kenapa? Karena memang narasi yang dibangun oleh kubu PDIP, kubunya Pramono, itu kan seperti itu. Kita dengar secara langsung dari orang seperti, paling tidak yang paling terkenal adalah Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ingat dia pernah bikin pernyataan ketika diwawancara di Faisal Akbar, podcastnya Faisal Akbar, Uncensored, ya. Yang bersama Koni itu ya? Bersama Koni Bakri, ya. Itu kan jelas-jelas dia mengatakan bahwa memang ada sebuah, ya, tuduhan ini kira-kira semacam ada sebuah konspirasi, ya, yang dipimpin kira-kira oleh Pak Jokowi, ya, untuk mengalahkan PDIP. Bahkan dia menggunakan tuduhan bahwa ada partai coklat, ya, yaitu polisi yang berusaha untuk mengintervensi. Polisi dan ASN. Polisi dan ASN, tapi yang coklat itu kan terutama adalah polisi. Lebih ke polisi sebenarnya. Polisi lah, ya, itu polisi kan, ya. Tuduhan dia terhadap polisi yang saya pikir it doesn't make sense, ya. Kalau polisi itu diperintahkan untuk melakukan itu, loh kan presiden Pak Prabowo, Pak Prabowo itu kan tentara. Masa dia membiarkan polisi dimobilisasi semacam itu? Tapi itu it's another issue, ya. Tapi ada sebuah upaya yang sistematis yang terus-menerus dilakukan oleh kubu PDIP untuk membangun sebuah gambaran, sebuah narasi, mengkonstruksi gambaran bahwa the whole election ini, pemilu dari Pilpres, Pileg, sekarang Pilkada, itu adalah sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang memang dirancang untuk kemenangan kubu-kubu yang berhadapan dengan PDIP, yang melawan PDIP. Nah, karena itu sudah terus-menerus dibangun dan kita sudah terus-menerus merasa bahwa this is too much lah. Anda tuh terus-menerus menuduh bahwa Anda itu kalah karena kelicikan, ya, karena adanya intervensi dari kekuasaan, ya, ada penyalahgunaan kekuasaan, ya. Nah, setelah itu berlangsung berulang-ulang terus-menerus, tiba-tiba sekarang kalau sampai terjadi ada tuduhan bahwa kami sebetulnya sudah lewat dari 50%, kata Pramono. Tapi ternyata KPU menyatakan nggak sampai 50% kalian itu. 50% minus 30 yang tadi saya bilang. Itu akan menjadi sebuah bukti baru di mata kelompok-kelompok tersebut untuk mengatakan, I've told you, mereka itu dengan sengaja ingin menghabisi kita, ingin memotong, memblok kita agar tidak menjadi pemenang pada satu putaran dan berharap akan ada 2 putaran, ya. Dan itu bisa panjang urusannya kalau kemudian narasi itu dibangun lagi terus-menerus seperti ketika mengatakan bahwa sebetulnya Gibran itu tidak pantas tidak boleh menjadi wakil presiden karena sebetulnya itu dicapai dengan cara mengacak-acak konstitusi. Kalau sekarang ini dilakukan juga, maka kemudian kalau benar terbangun persepsi bahwa kubu Jokowi dan Prabowo masih melakukan upaya mengacak-acak
hasil pemilihan pilkada di Jakarta ini, bayangkan apa yang akan terjadi pada putaran kedua. Ketika masyarakat mengatakan, well, kalau kalian dizalimi dengan cara seperti itu, kami akan berada di kubu kalian. Ya, itu kan lebih mudah mengatakan begitu. Nampaknya ada upaya dengan klaim sepihak dari kubu Pram ini membangun sebuah atau mengkonstruksi sebuah persepsi nanti pada saat penetapan dari KPU, manakala memang 2 putaran kami dizolimi. Karena kami dizolimi, ya masyarakat bisa mengartikannya sendiri. Harus bagaimana, kan begitu? Kalimatnya kelompok Bung Hasto dan kawan-kawan bukan sekedar silahkan Anda menafsirkan sendiri, tapi kalimatnya adalah kita harus melawan. Kita harus melawan, itu terus-menerus bahasa itu ya. Kalimatnya mungkin tidak persis seperti itu ya, tapi jelas semangatnya adalah kita harus melawan karena kita ditindas, karena kita berhadapan dengan mesin-mesin kekuasaan yang tidak bersedia kekuasaan mereka kita raih ya. Dan saya rasa itu sudah sampai kepada sebagian penonton, kepada sebagian halayak di Indonesia. Berarti di Jakarta. Sepihak seperti ini ada semacam upaya pengkondisian untuk memojokkan KPU atau KPUD nantinya. Semua bahkan yang jelas adalah KPUD ya, yang tadi saya katakan. Tapi yang berada di belakang ini semua pasti selalu yang dituduh adalah Jokowi. Ingat ya, mereka cenderung untuk tidak menyebut Prabowo ya. Iya. Barangkali mungkin karena masih punya harapan bahwa ke depan bisa kerjasama dengan Prabowo. Kan selalu mereka membangun sebuah tagline, kami nggak ada masalah dengan Prabowo. Betul. Kami hanya ada masalah dengan Jokowi dan Gibran, kan gitu. Yang disebut sebagai Mulyono. Konspirasi kejahatan. Konspirasi. Dan dengan Partai Coklat tadi. Jadi Bang Ade, kalau misalnya ini kan bagian dari peristiwa demokrasi, ya toh. Prosesnya juga berjalan transparan, ya kan? Akuntabilitasnya sama-sama kita bisa lihat. Kalau benar merasa punya paslon yang hebat, apalagi didukung oleh Anies Baswedan, mau putaran kedua, mau putaran ketiga, semestinya nggak ada masalah dong. Kan begitu logikanya. Nah, kenapa kok ada kesan, ya, dengan klaim sepihak, ya kan? Membangun persepsi, memviralkan, mengglorifikasi bahwa Pram Rano sudah menang 1 putaran, ya kan? Nah, apakah ini tanda-tanda bahwa sebenarnya mereka juga nggak yakin dengan paslon mereka sebenarnya kalau ada putaran kedua? Saya duga karena pada dasarnya mereka melihat ya kemenangan Pram Rano di Jakarta saat ini itu adalah bukan sebuah kemenangan yang kalau kita bicara pertandingan sepak bola tuh yang menangnya menang telak gitu ya. Dan ketidaktelakan kemenangan itu terjadi antara lain karena mereka melihat bahwa mereka tuh menang saat ini karena saya sama sekali I'm not against Pramono dan Rano ya. Kedua orang itu menurut saya adalah orang-orang yang layak menjadi pemimpin Jakarta. They are good, mereka itu paling tidak walaupun ada tuduhan kanan kiri macam-macam, mereka itu adalah 2 orang pemimpin yang berintegritas ya. Jadi I have nothing against them. Saya nggak punya sesuatu sedikit pun keberatan secara personal terhadap Mas Pramono dan Bung Rano ya. Orang-orang itu baik, orang-orang itu layak memimpin Jakarta. Tapi kan prosesnya harus dilakukan secara taat hukum, secara bersih, secara lurus ya. Nah, dalam hal ini kita harus bicara tentang ini. Nah, kemenangan mereka itu mungkin mereka anggap bukan kemenangan yang kalau bahasa Amerika itu kayak sweeping gitu ya. Jadi menang dengan aman ya. Dan mereka masih meragukan apakah 10% orang yang berada di tengah itu ya, itu adalah orang-orang yang akan dijamin akan terpecah secara adil secara rata kepada Pramono dan kepada RK ya. Jadi harus ada jaminan nih bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Sementara yang mengkhawatirkan adalah bahwa kalau sekarang memang Kim Plus itu sudah menang di segala tempat,
kalau ini sampai dilanjutkan ke ronde kedua, ke putaran kedua, tidakkah itu akan membuka kemungkinan bagi orang seperti dua orang terbesar Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, untuk kemudian mengatakan, oke, Jawa Tengah sudah aman, Jawa Timur udah aman, semua udah aman, yuk sekarang kita bantu Ridwan Kamil di Jakarta. Ya. Dan ternyata faktor Jokowi paling tidak ya, itu terbukti atau setidaknya dalam pandangan kita sejauh ini itu punya efek yang besar terhadap kemenangan seseorang. Kalau sekarang Jokowi balik ke Jakarta dan turut menggelorakan Ridwan Kamil, apakah tidak mungkin pertama sebagian dari orang yang semula sudah mendukung Pramono kemudian mengatakan, well ya mungkin, tapi kalau Jokowi betul-betul berada di belakang Ridwan, ya mungkin kita juga pindah gitu ya. Kedua, yang dari Dharmakun, mungkin nggak dari 10% Dharmakun itu ada sebagian yang ketika melihat, oh Jokowi udah ada di Ridwan Kamil nih sekarang ya, ya udah kami juga berada di sana. Itu kan menakutkan. Belum lagi misalnya begini, Anda pernah tahu tentang apa ya, semacam fitnah-fitnah mengenai bahwa Ridwan Kamil itu menandatangani fakta integritas dengan FPI kan? Yang ternyata itu adalah sebuah draft dari fakta integritas yang dibuat oleh FPI tapi ditolak oleh fitnah bahwa ada fakta integritas yang ditandatangani oleh Ridwan Kamil bahwa Jakarta akan menjadi khilafah, kira-kira gitu kasar ya. Kasar seperti itu. Dan itu kan hoax ya. Itu hoax. Itu hoax. Itu emang kecurangan yang sengaja dibikin ya. Saya tidak menuduh itu dilakukan oleh Mas Pram, dan saya yakin Pramono tidak akan melakukan itu. Rano Karno tidak melakukan itu, tapi kan ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mengecohkan cara pandang orang tentang Ridwan Kamil kan. Itu terjadi betul-betul hanya beberapa hari, 2-3 hari lah sebelum hari H. Jadi upaya untuk mengklarifikasinya pada saat Minggu Tenang itu ya. Pada saat Minggu Tenang. Iya, tapi itu kan nggak salah memang. Betul. Ya. Salah sih bahwa dia membuat hoax semacam itu ya. Tapi kan itu nggak ada kaitannya sama Minggu Tenang ya. Nah, kalau